harus bercerai kan bisa dengan cara baik-baik, tidak dengan cara mempermalukan di sosial media dan saling membuka aib, kan nggak baik. Karena dia sudah hancurkan anak saya, hidup anak saya. Orang tua juga jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak-anak kita. Kisah rumah tangga model Hewa Bahmit dengan Habib Bahar bin Smith kini menjadi salah satu pemberitaan teratas yang ramai diperbincangkan warganet. Sorotan publik semakin menguat setelah Hewa menyampaikan pengakuan bahwa dirinya merupakan istri cadangan. Pernyataan tersebut kemudian memicu perhatian luas, terlebih setelah muncul perselisihan antara Hewa dan istri pertama Habib Bahar, Fadlun Faisal Bagois. Dalam beberapa kesempatan, Hewa tampak mengungkapkan kekecewaannya serta membagikan cerita mengenai kondisi rumah tangganya. Ungkapan itu sontak membuat namanya menjadi pusat perhatian, tidak hanya di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan para tokoh agama. Salah satunya adalah Ustadz Dery Sulaiman, yang akhirnya turut memberikan pandangannya terkait dinamika yang sedang terjadi dalam keluarga Habib Bahar bin Smith. Lantas seperti apa tanggapan Ustadz Dery dalam menyikapi konflik yang dipicu oleh pengakuan Hewa tersebut? Pun harus bercerai kan bisa dengan cara baik-baik, tidak dengan cara mempermalukan di sosial media dan saling membuka aib, kan nggak baik. Jadi itu sih kalau boleh seperti itu ya, dia kok tidak mau terlalu ikut campur urusan rumah tangga orang. Jadi kalau masalah nafkah itu relatif tergantung komitmen dari awal gimana. Kalau sudah tidak ada lagi kecocokan, duduk baik-baik, musyawarah baik-baik, dan kalau mau berpisah baik-baik, seperti itu aja. Karena ada anak dan anak itu tidak ada mantannya ya. Istri bisa ada mantan istri, mertua juga bukan mantan mertua. Mertua itu sampai mati akan jadi mertua, akan jadi mahram dan haram dinikahi. Jadi Islam sudah jelas dalam masalah ini dan semua orang sudah paham. Saya rasa seperti itu. Ya janggalnya menurut saya itu masalah ini kan masalah kecil yang jadi besar kan. Kalau masalah cekcok rumah tangga, di mana-mana rumah tangga orang cekcok ya. Apalagi yang menjalani kehidupan ta'adud ya, poligami ya. Itu orang punya satu istri kadang-kadang bermasalah, apalagi 2, 3, 4. Nah, jadi Habib Bahar mungkin diuji dengan pernikahan semacam itu. Mestinya kan tidak mesti harus ke media, di blow up ke media, datang ke podcast, kemudian live sambil nangis-nangis. Itu menurutku itu sebetulnya hal-hal yang sudah offside ya, maksudnya itu kan masih dalam status suami ya. Karena dia sudah hancurkan anak saya, hidup anak saya. Saya punya anak-anak di Manado, di Maluku berantakan. Gak ada yang tanggung jawab saya sama anak saya. Saya di sini cuma setahun ini saya cuma jaga istrinya. Kan ini tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab saya. Ibu masih pengen beliau menjadi suami anak ibu? Amit-amit, gak mau aku. Aku lihat aja aku takut. Ini nasihat bukan buat Hewa, buat siapa aja, nasihat buat kita semua ya. Buat orang tua juga, jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak-anak kita. Ya, itu harus dipikirkan itu. Ya, aku bingung juga kemarin nonton podcast kan. Nah, ketika Umi Helwa juga yang lebih emosi nampaknya Umi Helwa. Ya wajar juga sih anaknya disakiti, dia marah, wajar. Cuman ada cara yang lebih baik. Tapi kalau memang cinta itu sudah tidak ada dan ada rencana untuk mempermalukan, itu juga susah juga dilarang untuk tidak mempublish media. Tidak hanya menyoroti sikap yang ditunjukkan oleh Hewa Bahmit, Ustadz Dery juga turut memberikan pandangannya mengenai sosok Fadlun, istri pertama Habib Bahar,
yang belakangan ini terlihat terus memberikan dukungan penuh kepada suaminya. Menurut Ustadz Dery, sikap Fadlun yang berdiri teguh membela suaminya merupakan bentuk ketulusan dan kesetiaan yang patut dihargai. Ia menilai bahwa tindakan Fadlun menjaga nama baik serta marwah suaminya yang dikenal sebagai seorang pendakwah adalah sesuatu yang mulia. Ustadz Dery pun menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Fadlun yang tetap tenang, sabar, dan berusaha mengedepankan kehormatan keluarga di tengah memanasnya sorotan publik. Aku respect lah, kalau Kak Fadlun aku respect dia, tangguh banget ya, maksudnya dia jaga marwah suaminya, dia bela suaminya, Habib Bahar, dan aku rasa banyak istri-istri harus belajar dari Kak Fadlun ya. Itu aja. Kak Fadlun justru membela Habib Bahar kan. Jadi ini agak sedikit di luar skenario sebetulnya, rencana mungkin dari orang-orang netizen juga kan. Mungkin dipikir Habib Bahar akan diserang oleh semua istrinya, ternyata tidak. Jadi itu aja mungkin Kak, kita doakan aja lah yang baik-baik ya. Kita lihat kebaikan semua orang. Lihat kebaikan Habib Bahar juga ada, kebaikan Kak Fadlun, Helwa punya kebaikan masing-masing. Banyak-banyak istighfar aja, banyak-banyak istighfar. Kemudian ya silaturahmi tetap dijaga, ada anak yang harus dibesarkan bersama. Kalaupun harus nanti berpisah, ya berpisahlah baik-baik. Gitu. Kalau dalam Islam menikah itu sunnah Rasulullah SAW, dan yang mampu 2, 3, 4 juga tidak dilarang, tapi yang kalau nggak mampu satu aja, itu Al-Quran. Ya, Al-Quran Islam itu datang bukan memerintahkan poligami, tapi mengatur, yang mana sebelum datangnya Islam jumlah istri ini nggak dibatasi, ada yang 100, ada yang 1000, Nabi Sulaiman dulu ada yang katakan 1000, ada Nabi Daud 100, tapi Rasulullah SAW membuat sebuah syariat yang membatasi umat Islam, tidak boleh banyak-banyak. Yang penting ya paling banyak 4. Nah, itu semua ijma ulama itu. Jadi ya, kalau ada orang mengatakan Islam agama yang menyuruh poligami, itu salah. Justru Islam adalah agama yang mengatur dan membatasi jumlah istri. Tapi udah terjadi, mau diapain, nasi udah jadi bubur. Dan saya rasa ya di kedua belah pihak tuh ada salahnya, ada benarnya. Itu aja. Polemik yang melibatkan Helwa Bahmit dan keluarga Habib Bahar kini mencapai titik paling panas. Baru-baru ini, Fadlun Faisal Balbois menunjukkan reaksi keras atas berbagai pengakuan yang disampaikan Helwa, yang menurutnya tidak memiliki dasar dan berpotensi mencemarkan nama baik keluarga. Dalam ungkapan kekecewaan yang dibagikannya, Fadlun menegaskan bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia bahkan menyampaikan ancaman akan membawa persoalan ini ke jalur hukum apabila Helwa dan pihak keluarganya terus menyampaikan tuduhan yang dianggap merugikan. Fadlun menyatakan siap menempuh proses hukum, termasuk kemungkinan memenjarakan Helwa beserta ibunya apabila batas kesabaran keluarganya terus diuji. Saya sih yang paling terdepan untuk melaporkan ini. Ya, dan di sini fitnahnya sungguh keji ya. Maksudnya seakan-akan Habib ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun ke mereka gitu. Padahal faktanya ini dia tuh udah diperlakukan layak banget sih menurut saya ya. Banyak orang di luar sana yang nikah cuman ini ditinggalin sama suaminya, tidak bertanggung jawab. Ini kan enggak. Pasti banyak, kita banyak banget saksinya yang terlibat di pernikahan itu kan. Banyak. Tapi kan nggak mungkin saya bawa satu pondok ya, yang ada bingung polisinya ntar. Pesan-pesannya saya cuman minta stop memberikan statement yang fitnahan seperti ini, karena kan kita tahu semuanya. Saya tahu termaksud yang lain-lain ini yang terlibat dalam hubungan dia dan Habib. Jadi jangan sampai nanti itu merugikan dirinya sendiri, menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Itu aja sih. Insya Allah dalam waktu dekat. Apa yang membuat akhirnya pasti ya, karena kan penggiringan opini ini kan luar biasa nih dari dia, dan membuat saya sih sebenarnya tidak khawatir akan hujatan dari netizen ya, karena kan di sini saya memang tujuan saya di sini hanya membantah saja tuduhan fitnahan dari dia. Jadi responnya negatif sekalipun terserah.
dan nanti akan dibuktikan dengan pelaporan ini gitu. Laporan saya ini. Ya, kita saat ini memang koordinasi untuk mengumpulkan alat bukti. Ya, alat bukti yang kita bisa jadikan dasar untuk ke arah sana ya. Jadi baik bukti itu bukti transfer dari Habib ke Helwa, bukti foto-foto ya terkait dengan makanan ya yang didalilkan mereka makan dengan teh manis begitu ya untuk ngebantah itu. Kemudian juga satu, kita ada saksi juga yang kita lagi persiapkan. Salah satunya saudara Alwi itu yang tinggal ikut bersama dengan Helwa yang memang diminta Habib untuk standby di sana. Iya, jadi kalau ini kan yang diserang memang kehormatan Habib ya. Jadi kalau kita lihat Helwa tuh menyerang Habib dan apa yang didalilkan kan tentunya harus dipertanggungjawabkan di depan hukum ya. Kalau bicara tidak sesuai dengan fakta, faktanya berbeda dengan yang ada ya arahnya pencemaran nama baik gitu. Jadi itu yang masih kita terus dalami terkait dengan itu begitu. Tidak hanya Fadlun yang menunjukkan sikap tegas, pihak Helwa pun ternyata memiliki langkah serupa. Dalam beberapa unggahannya di media sosial, Helwa mengisyaratkan keinginannya untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Rencana tersebut kemudian diperkuat oleh pernyataan sang ibunda, Hairiah Al-Katiri, yang ikut angkat bicara mengenai polemik yang menyeret nama putrinya. Hairiah menyebut bahwa dirinya mendorong proses hukum sebagai upaya mencari kejelasan atas dugaan penipuan yang dituduhkan kepada Habib Bahar bin Smith. Menurutnya, jalur hukum menjadi langkah yang dianggap paling tepat untuk mengurai persoalan yang semakin rumit dan meredam berbagai spekulasi yang berkembang di publik. Kami akan tuntut si Bahar sampai masuk penjara. Jadi, Fadlun jangan bilang mau kandangin kami. Ambil itu cermin dan lihat dirimu itu, kandangin itu si Bahar, agar jangan tipu sana-sini modus agama, nikahin setiap anak gadis orang tanpa mahar. Kalian pengen apa ini? Hanya diviralkan? Hanya ingin kasih tahu publik? Atau pengen dilaporkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Mau diviralin Biar mau dilaporkan aja bahwa ini atas penipuan. Dia karena minta sama gini, aku nih, kalau nggak kayak gini, nanti merembet lagi perempuan-perempuan lain yang nanti perempuan lain yang menjadi korban lagi. Biar yang kemarin itu waktu Helwa masih hamil muda itu kan saya pernah berpikir kan gini, Helwa mungkin Habib Bahar ini udah sampai ke kau ini yang nanti dia terbuka kedoknya, karena perempuan yang lain itu kan nggak berani, mereka mungkin takut juga kan, memang kita juga takut, cuma mau gimana kalau kita nggak gini nanti kita diginin terus dan kita akan tunduk-tunduk terus takut sama dia dengan seperti ini. Aku bilang ke Helwa gitu, jadi otomatis kita harus bangkit dan harus kuat semangat untuk menuju ke kau punya mimpi-mimpi yang ada tuh, jangan sampai dia korbankan kita seperti ini. Aku bilang ke Helwa gitu. Entah bagaimana akhir dari polemik ini, namun yang terlihat jelas, kasus tersebut tampaknya masih akan bergulir panjang. Kedua belah pihak kini sama-sama menunjukkan kesiapan untuk menempuh jalur hukum demi memperjuangkan versi kebenaran masing-masing. Di satu sisi, Fadlun tegas menyatakan siap membawa Helwa dan ibundanya ke hadapan hukum atas berbagai tuduhan yang dinilai merugikan keluarga. Sementara di sisi lain, Helwa kabarnya telah mendapatkan dukungan dari seorang advokat yang siap mendampinginya dalam upaya melaporkan Habib Bahar terkait dugaan penipuan. Lantas seperti apa jawaban pakar hukum? Krishna Murti terkait upaya langkah hukumnya akan diupayakan oleh pihak Helwa selaku istri sirih dari Habib Bahar. Jadi kalau kedudukan mata hukum bahwa anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, dengan ibunya, bahwa artinya
bahwa hak keperdataan itu melekat gitu loh. Hak keperdataan itu untuk anak melekat. Tidak. Agak sulit kita membuktikannya kecuali ada hubungan biologis. Secara biologis dia mempunyai hubungan. Nah itu pun harus lewat suatu upaya-upaya terlebih dahulu. Tidak serta-merta dapat diakomodir bahwa dia adalah ahli waris. Nikah siri itu kan kalau dilegalkan oleh negara kan tidak ada tercantum di bagian lembaran negara dia pernah melakukan nikah siri, ya kan? Seperti apa? Tapi kan di Indonesia ini banyak yang melakukan nikah siri ini secara agama. Kalau menurut Islam, ya kan? Menurut Islam bahwa kalau ketika pernikahan itu telah dihadiri oleh saksi, lalu ya kan syarat-syarat daripada nikah itu sendiri, mas kawinnya, ya kan, apa dan sebagainya, ya kan, semuanya lengkap, ya bisa-bisa saja itu menjadi disebut adalah nikah siri. Tapi nikah siri itu sendiri tidak dapat dicatatkan di lembaran negara. Nikah siri itu kan adalah sarana untuk menghindari zina sebetulnya. Jadi ada seseorang, ada dua orang laki dan perempuan, dia karena tertangkap berzina maka dilakukan nikah siri. Dan itu harus ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya adalah pernikahan berdasarkan keturunan agama. Jadi sifatnya hanya sementara sebetulnya. Cuma saat ini nikah siri itu disalahgunakan untuk menghindari ya kata jinah tadi kan gitu. Jadi secara hukum hubungan keperdataan antar suami maupun istri itu tidak ada. Tapi hubungan biologis ada. Cuma kan kita menganut untuk keperdataan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.